Izin share screen ya. Silahkan. Baik, dimulai sekarang aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Lucy. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang estimator tak bias. Sebelumnya kita akan memperkenalkan anggota kami, yaitu yang pertama ada Olivia Angelina, kemudian ada Anissa Nur Latifah, ada Fahadiah Halda Aulianisa, saya sendiri Zinda Dewati Nugroho, kemudian Muhammad Ilham, kemudian Ajeng Daniswari, ada Ayustina Intan Latifah, kemudian ada Marisa Septi Nur Adila, lalu Hilarius Yodi Dajadistra Ma, lalu Diah Pradipa Widyadari, ada Alamsyah, Nias Afternisa, dan Biliarto Sastro Kamerson. Di presentasi kami ini akan membahas apa itu estimator, kemudian estimator tidak bias, kemudian langkah-langkah untuk mendapatkan estimator tidak bias tersebut, kemudian ada contoh soal untuk distribusi normal, untuk distribusi eksponensial, dan distribusi Poisson. Kemudian akan dilanjutkan kepada Ayustina Intan. Baik, yang pertama, apa itu estimator? Next. Estimator adalah statistik yang digunakan untuk memperkirakan nilai dari parameter populasi theta, atau bisa juga disebut sebagai fungsi sampel, di mana theta topi sama dengan suatu fungsi dari G dari X1, X2, sampai Xn. X-nya ini adalah sampel random yang diambil dari variabel random X. Nah, misal theta topi adalah estimator kita, maka ditulis X bar. X-nya X besar ya, teman-teman. Lalu estimate adalah nilai yang diamati dalam statistik atau nilai tertentu dari estimator. Yang mana theta topi sama dengan suatu fungsi dari G dari X1, X2, sampai Xn. X-nya di sini X kecil. Misal theta topi next. Selanjutnya, estimator yang tidak bias. Estimator yang tidak bias adalah sebuah estimator dari suatu parameter populasi dikatakan tidak bias jika nilai harapannya sama dengan nilai sebenarnya dari parameter populasi. Dengan kata lain, sebuah estimator dikatakan tidak bias jika menghasilkan estimasi parameter yang secara rata-rata benar. Ini misalkan theta topi adalah estimator titik bagi parameter theta, maka theta topi disebut estimator tak bias bagi theta jika ekspektasi theta topi sama dengan theta. Kemudian untuk definisinya, theta topi dikatakan estimator tidak bias bagi parameter theta jika dipenuhi ekspektasi theta topi sama dengan theta, dan jika ekspektasi theta topi tidak sama dengan theta, maka theta topi dikatakan estimator bias untuk theta.
Yang ketiga, definisi estimator tidak bias dan langkah-langkahnya. Untuk estimator ini akan memberikan hasil yang tidak bias jika rata-rata sampel tersebut diperkirakan secara akurat dan nilai rata-rata sebelumnya di populasi. Keberadaan estimator tak bias tidak selalu menjamin bahwa estimasi yang dihasilkan adalah akurat atau persis. Ada faktor-faktor lain seperti ukuran sampel dan variasi dalam populasi yang dapat mempengaruhi keakuratan estimasi tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah menentukan estimator tak bias. Yang pertama, menentukan parameter populasi yang akan diestimasi. Terus yang kedua, milih sampel acak dari populasi tersebut. Yang ketiga, menentukan fungsi estimator yang akan digunakan untuk mengestimasi parameter populasi. Dan yang keempat itu menghitung nilai harapan dari estimator tersebut. Yang kelima, jika nilai harapan dari estimator sama dengan nilai sebenarnya dari parameter populasi, maka estimator dikatakan tidak bias. Next. Selanjutnya ada contoh soal 1, distribusi normal. Misalkan X1 sampai Xn merupakan sampel acak atau random sampel dari populasi berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan varian sigma kuadrat. Tentukan apakah estimator bagi mu dan sigma kuadrat adalah estimator yang tak bias. Selanjutnya, berdasarkan metode momen atau metode maksimum likelihood, diperoleh estimator bagi mu dan sigma kuadrat, yaitu mu topi sama dengan X bar, dan sigma kuadrat topi sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI min X bar kuadrat per N. Selanjutnya, bukti bahwa mu topi sama dengan X bar adalah estimator yang tak bias bagi parameter. Yang pertama, periksa mu topi sama dengan X bar sebagai estimator tak bias bagi parameter mu. Di sini ekspektasi dari topi kuadrat sama dengan ekspektasi dikali 1/n sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI. Ekspektasi dari 1/n dikali sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI dituliskan dengan 1/n dikali ekspektasi X1 ditambah ekspektasi X2 sampai ekspektasi Xn. Selanjutnya 1/n sama dengan N ekspektasi dari X. Ekspektasi dari X itu sama dengan mu, sehingga 1/n dikali N mu sama dengan mu. Karena ekspektasi dari mu topi sama dengan mu, maka mu topi sama dengan X bar adalah estimator yang tak bias bagi parameter.
Kemudian bukti bahwa sigma kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N X1 sampai X bar kuadrat sebagai estimator yang bias, estimator tak bias bagi parameter sigma kuadrat. Ekspektasi sigma kuadrat topi sama dengan ekspektasi sigma I sama dengan 1 sampai N X1 XI min X bar kuadrat per N. Seper N dikali ekspektasi sigma I sama dengan 1 sampai N X1 XI min X bar kuadrat. Kemudian seper N dikali ekspektasi N min 1 kali S kuadrat per sigma kuadrat dikali sigma kuadrat. Kemudian dari sigma kuadrat per N dikali E ekspektasi N-1 kali S kuadrat per sigma kuadrat menghasilkan sigma kuadrat per N dikali N-1. Dari hasil tersebut tidak sama dengan sigma kuadrat. Maka sigma kuadrat topi adalah estimator yang bias bagi parameter sigma kuadrat. Kemudian untuk contoh soal yang kedua yaitu dari distribusi eksponensial. Misalkan X1, X2, sampai Xn merupakan sampel random dari X yang berdistribusi eksponensial dengan fungsi densitas peluang Fx, theta sama dengan 1 per theta E pangkat min X per theta di mana X-nya berada di 0 sampai tak hingga dan juga 0 untuk X lainnya. Estimator untuk theta adalah theta topi sama dengan X bar. Buktikan bahwa theta topi adalah estimator yang tak bias. Estimator theta topi merupakan estimator yang tak bias jika ekspektasi dari theta topi sama dengan 0. Buktinya yaitu ekspektasi theta topi sama dengan ekspektasi X bar sama dengan E, ekspektasi sigma 1, sigma I hingga Sebentar 1. Sebentar ya. Kedengaran suara saya? Terdengar. Estimator theta topi merupakan estimator yang tidak bias jika apa itu kok E theta topi sama dengan 0? Harusnya apa? Maaf Bu, theta bukan ya Bu harusnya. Ya, harusnya sama dengan theta ya. Konsisten sama yang sebelum-sebelumnya ya. Oke, itu typo di situ ya. Baik, Oke. maaf teman-teman. Iya, silahkan dilanjutkan. Estimator theta topi merupakan estimator yang tak bias jika ekspektasi theta topi sama dengan theta. Buktinya yaitu dengan ekspektasi theta topi sama dengan ekspektasi X bar sama dengan ekspektasi dari sigma I sama dengan 1 hingga N, XI per N sama dengan per N ekspektasi sigma I sama dengan 1 hingga N, XI sama dengan per N, sigma I sama dengan 1 hingga N, ekspektasi XI. Sama dengan per N, sigma I sama dengan 1 hingga N dikali theta, sama dengan per N dikali theta sama dengan theta. Karena ekspektasi theta topi sama dengan theta topi, maka terbukti bahwa estimator theta topi sama dengan X bar merupakan estimator tak bias. Kemudian contoh 3. Seorang guru ingin menentukan rata-rata jumlah buku yang dipinjam oleh siswa dalam satu semester di perpustakaan sekolah. Dia mengambil sampel acak dari 20 siswa dan mencatat jumlah buku yang dipinjam oleh masing-masing siswa dalam satu semester. Diketahui bahwa XI, yaitu jumlah buku yang dipinjam oleh siswa ke I dalam satu semester, berdistribusi Poisson dengan parameter lambda sama dengan 2.
Tentukan estimator titik untuk rata-rata jumlah buku yang dipinjam oleh siswa dalam satu semester di perpustakaan sekolah. Tunjukkan bahwa estimator titik tersebut adalah estimator tak bias dan hitung varian estimator titik tersebut. Estimator titik untuk rata-rata jumlah buku yang dipinjam oleh siswa dapat dihitung menggunakan estimator sampel rata-rata, yaitu X bar sama dengan 1/N dikali sigma XI, di mana N sama dengan 20 adalah ukuran sampel, dan XI adalah jumlah buku yang dipinjam oleh siswa ke I. Untuk menunjukkan bahwa estimator rata-rata sampel adalah tak bias, kita perlu menunjukkan bahwa harapan dari estimator ini sama dengan parameter yang diestimasi. Dalam hal ini, parameter yang diestimasi adalah rata-rata jumlah buku yang dipinjam oleh siswa dalam satu semester yang dapat diwakili oleh parameter populasi lambda. Oleh karena itu, kita perlu menunjukkan bahwa ekspektasi dari X bar sama dengan lambda. Oke, lanjut. Kita dapat menunjukkan ini dengan menghitung harapan dari estimator rata-rata sampel, yaitu dengan ekspektasi X bar sama dengan ekspektasi 1/N sigma XI akan sama dengan 1/N sigma ekspektasi XI. Karena harapan adalah linier, maka sama dengan 1/N sigma lambda sama dengan lambda. Maaf, sinyal lanjutan. Oleh karena itu, estimator rata-rata sampel adalah tak bias untuk mengestimasi rata-rata jumlah buku yang dipinjam oleh siswa dalam satu semester di perpustakaan sekolah. Varian dari estimator rata-rata sampel dapat dihitung dengan menggunakan rumus var X bar sama dengan var 1/N sigma XI sama dengan 1/N pangkat 2 sigma var XI sama dengan 1/N pangkat 2 sigma lambda sama dengan lambda per N. Oleh karena itu, varian estimator rata-rata sampel adalah lambda per N sama dengan 2/20 sama dengan 0,1. Dengan demikian, estimasi titik untuk rata-rata jumlah buku yang dipinjam oleh siswa dalam satu semester di perpustakaan sekarang adalah X bar sama dengan 1/20 sigma X1. Estimator ini adalah tak bias dan memiliki varian sebesar 0,1. Berikut soal latihan yang bisa dikerjakan teman-teman. Misalkan X1 sampai Xn adalah sampel acak bebas dari populasi berdistribusi geometrik. Geoteta I sama dengan 1, 2, sampai N. Periksalah apakah theta atau pi sama dengan 1/X bar adalah estimator tak bias bagi parameter theta. Oke, terima kasih. Itu latihannya itu udah ada jawabannya belum? Sudah, Bu. Sudah. Coba dijelaskan. Jelasnya gimana, Bu? Dijelaskan jawabannya bagaimana, dikerjakan pakai apa gitu.
Untuk jawabannya begini, Bu. Jawabannya. Theta topi sama dengan theta. 1 per X bar sama dengan theta. Kemudian ekspektasi N per sigma I sama dengan 1 sampai N, XI sama dengan theta. Ekspektasi 1 per sigma XI sama dengan theta. N ekspektasi 1 per N ekspektasi X sama dengan theta. Kemudian 1 per 1 per theta sama dengan theta. Kemudian sudah terbukti ekspektasi theta topi sama dengan theta, maka theta topi sama dengan 1 per X bar merupakan estimator tak bias. Sudah, Bu. Oke, yang mau bertanya tidak itu sama kelompok 1. Gustaf tuh. Oke, yang saya tanya ini aja. Tadi ada yang kayaknya yang presentasi Mbak siapa tadi? Ada yang bilang karena ekspektasi itu maka dan seterusnya ya. Apa maksudnya ekspektasi itu linier? Itu ya pertanyaan saya.
Oke, kalau misalnya belum bisa jawab, nggak apa-apa. Nanti dituliskan aja di bagian makalah yang mau dikumpul gitu ya. Karena udah nggak ada yang tanya lagi nih. Langsung aja ke kelompok 2 berarti. Itu ya kelompok 1 disimpan pertanyaannya ya. Halo, kelompok 1. Oke? Baik, Bu. Iya, Oke, Bu. sip. Oke, lanjut kelompok 2. Kelompoknya Mas Mbak siapa nih? Kelompok kami, Bu. Insya Allah sudah siap. Oke, Mbak Ersa. Silahkan. Baik, Bu, dari kelompok 2 izin share screen ya. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai estimator efisien. Lanjutkan dari kelompok 1 sebelumnya, yaitu estimator tak bias. Estimator sendiri itu statistik sampel yang digunakan untuk menduga suatu parameter yang tidak diketahui. Sebentar. Apakah sudah terdengar? Baik, jadi tadi estimator sendiri bisa lanjut aja ke slide berikutnya. Oke, jadi kelompok kami beranggotakan ada Versa, ada Puput, saya sendiri Ersa, kemudian Goldi, Alda, Tania, Zahra, Ika, Hajan, Dani, Miftah, dan Marik. Selanjutnya. Untuk yang pertama itu ada estimator efisien. Estimator atau penduga dapat dikatakan efisien ketika estimator tak bias mempunyai ragam atau variansi paling kecil. Semakin kecil variansi suatu estimator tak bias, maka estimator tersebut akan semakin efisien. Misalkan theta topi adalah estimator yang tak bias bagi parameter theta. Statistik theta topi disebut estimator yang efisien jika dan hanya jika variansi dari theta topi mencapai batas bawah Cramer-Rao atau Cramer-Rao lower bound. Selanjutnya, teorema Cramer-Rao lower bound atau biasa disingkat CRLB itu misalkan X1 sampai Xn adalah sampel acak dengan PDF X, theta untuk theta anggota dari omega. Anggap theta topi sama dengan U dikali X1 sampai Xn adalah statistika dengan rata-rata E theta topi sama dengan E dikali E
U kali X1 sampai Xn sama dengan K theta, maka var dari theta topi lebih besar dari K aksen theta kuadrat dibagi IN theta, di mana IN theta sama dengan N kali I theta. Next. Selanjutnya, informasi Fisher. Informasi Fisher ini menjelaskan materi sebelumnya pada slide sebelumnya, di mana I theta atau informasi Fisher untuk pengamatan tunggal atau satu parameter saja, terdapat dua formulasi yang bisa digunakan. Yang pertama, I theta sama dengan ekspektasi dari D per D theta dan F theta dikuadratkan, atau minus ekspektasi dari do kuadrat per do theta kuadrat dan fx, theta. Dengan in theta menyatakan bahwa informasi Fisher untuk sampel acak berukuran n, in theta sama dengan n dikali I theta itu menyatakan untuk sampel acak berukuran n sama dengan n dikali dengan informasi Fisher untuk pengamatan tunggal. Lanjutannya dari teorema CRLB tadi, jika theta topi sama dengan U kali X1 sampai Xn adalah estimator yang tak bias dari theta, maka K theta sama dengan theta. Sehingga pertidaksamaan Cramer-Raw menjadi varian theta topi lebih besar sama dengan 1 per N kali I theta. Fungsi 1 per N kali I theta sering disebut sebagai batas bawah Cramer-Raw atau CRLB pada varian suatu estimator yang tak bias. Selanjutnya yaitu definisi efisiensi estimator. Rasio dari batas bawah Cramer-Raw dengan varians yang sesungguhnya dari estimator tak bias bagi parameter theta disebut sebagai efisiensi bagi estimator dan dinotasikan dengan E theta topi. Jika E theta topi sama dengan 1, maka variansnya minimum yang artinya estimator yang dihasilkan adalah efisien. Akan tetapi jika E theta topi tidak sama dengan 1, maka varians belum minimum atau estimator belum efisien bagi parameter. Jadi, estimator dikatakan efisien jika estimator tersebut tak bias dan variansnya minimum, yakni ketika varians dari estimator mencapai batas bawah Cramer-Raw atau CRLB. Next. Selanjutnya adalah langkah-langkah menentukan estimator yang efisien. Yang pertama, tentukan apakah estimator yang dihasilkan adalah tak bias, yaitu dengan ekspektasi theta topi sama dengan theta. Yang kedua, carilah varians dari estimator, yaitu dengan var theta topi. Yang ketiga, tentukan nilai informasi Fisher, yaitu dengan I theta sama dengan minus ekspektasi D parsial kuadrat per D parsial theta kuadrat ln fx theta. Yang keempat adalah dengan tentukan nilai batas bawah Cramer-Raw atau Cramer-Raw lower bound atau CRLB, yakni dengan CRLB sama dengan 1 per N I theta. Yang kelima, hitung nilai efisiensi bagi theta topi, yaitu dengan E theta topi sama dengan CRLB per var theta topi. Yang keenam adalah kesimpulan. Jika E theta topi sama dengan 1, maka varians minimum dan estimator efisien. Sedangkan jika E theta topi sama dengan tidak 1, maka varians belum minimum dan estimator belum efisien. Selanjutnya ke contoh soal yang pertama, yaitu berdistribusi normal. Misalkan X1 sampai dengan X ke N adalah sampel acak atau random sample dari populasi berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan varians sigma kuadrat. Tunjukkan apakah X bar adalah estimator yang efisien untuk mu. Nah, untuk mengetahui apakah estimator tersebut efisien atau tidak,
Berdasarkan yang sudah teman-teman jelaskan sebelumnya, itu sebenarnya ada dua yang harus kita perhatikan. Yang pertama, dia itu harus tak bias. Kemudian yang kedua, dia itu harus memiliki varians yang minimum. Nah, untuk yang tak bias ini seperti yang sudah dijelasin juga oleh kelompok sebelumnya, yaitu ketika ekspektasi dari theta topinya itu sama dengan theta. Nah, theta di sini itu mengartikan parameter. Sedangkan pada soal parameter itu kita ketahui dia adalah mu. Sehingga kita akan mencari tahu apakah ekspektasi dari mu topi ini sama dengan mu. Kemudian kita tuliskan ekspektasi mu topi sama dengan ekspektasi dari mu ini kan rata-rata, jadi jumlah datanya dibagi dengan n. Sehingga bisa kita tuliskan 1/n dikali sigma I sama dengan 1 sampai Kn dari XI. Kemudian sama dengan 1/n-nya bisa kita keluarkan jadi 1/n dikalikan ekspektasi X1 ditambah ekspektasi X2 sampai dengan ditambah ekspektasi XKN. Kemudian untuk nilai ekspektasi X1, ekspektasi X2, dan seterusnya itu nilainya sama, yaitu adalah mu. Nah, karena ada sebanyak n ekspektasi Kx, jadi kita bisa tuliskan 1/n dikali n dikali mu, sama dengan mu. Jadi karena ditemukan bahwa ekspektasi mu topi ini sama dengan mu, maka kita dapatkan bahwa mu topi yang dalam hal ini adalah X bar, itu adalah estimator yang tak bias bagi parameter mu. Boleh next. Selanjutnya setelah kita tahu bahwa dia tak bias, kita akan mencari tahu apakah mu topi yang adalah X bar ini memiliki varians yang minimum. Untuk mengetahui dia memiliki varians yang minimum atau tidak, kita lihat dari nilai efisiensinya. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, memiliki varians minimum itu ketika nilai efisiensinya itu sama dengan 1. Nah, untuk mencari nilai efisiensi, sebelumnya ada beberapa langkah yang harus kita cari dulu gitu. Yang pertama kita cari varians, kita cari informasi Fisher-nya, dan kita juga cari nilai batas bawah Cramer Law-nya. Jadi pertama kita cari dulu variansnya dari estimator, yaitu varians theta topi sama dengan varians dari 1/n sigma I XI. Kemudian 1/n-nya bisa kita keluarkan menjadi 1/n kuadrat dikali varians X1 ditambah dan seterusnya sampai dengan ditambah XKN. Sama dengan nilai varians X-nya ini itu sama dengan sigma kuadrat ya. Nah, karena ada sebanyak n, jadi bisa kita kalikan saja menjadi 1/n kuadrat dikali n dikali sigma kuadrat. Itu sama dengan sigma kuadrat per n. Sehingga kita dapatkan variansi dari X bar-nya itu sama dengan sigma kuadrat per n. Lanjut kita menentukan nilai informasi Fisher-nya, yaitu sama dengan negatif ekspektasi dari turunan 2 kalinya terhadap mu, ln fx mu, sama dengan negatif ekspektasi dari turunan 2 kali terhadap mu, ln, nah untuk fungsi x mu-nya ini 1 per akar 2pi sigma kuadrat dikali e pangkat min setengah dikali x min mu per sigma dikuadratkan. Nah, dari bentuk ini, untuk yang akar 2pi sigma kuadrat, itu kan sebagai penyebut, kita bisa ubah menjadi bentuk pembilang menjadi 2pi sigma kuadrat pangkat min setengah. Kemudian menjadi bentuknya itu sama dengan min ekspektasi turunan 2 kali terhadap mu ln 2pi sigma kuadrat pangkat min setengah dikali e pangkat min setengah dikali x min mu per sigma dikuadratkan. Nah, dari bentuk ini kita bisa lihat ya bahwa bentuk ln-nya itu ln A kali B. Jadi kita bisa jabarkan jadi ln A ditambah ln B. Kemudian untuk di situ juga ada bentuknya ln A pangkat B, jadi bisa kita ubah juga menjadi B ln A, sehingga menjadi setelah dijabarkan menjadi sama dengan negatif ekspektasi dari turunan 2 kali terhadap mu min setengah ln 2pi sigma kuadrat
min setengah dikali X min mu per sigma dikuadratkan. Sama dengan min ekspektasi, kita lakukan turunan pertama dulu terhadap mu, yaitu min setengah ln 2pi sigma kuadrat itu tidak mengandung unsur mu, sehingga sama dengan 0 turunannya. Kemudian untuk yang min setengah X min mu per sigma dikuadratkan ini kita turunkan, didapat min setengah dikali 2 dikali min 1 per sigma dikali X min mu per sigma. Kemudian kita turunkan lagi kembali turunan yang kedua terhadap mu dari X min mu per sigma kuadrat. Yang diturunkan itu hasilnya min 1 per sigma kuadrat, sehingga sama dengan negatif ekspektasi dari negatif 1 per sigma kuadrat. Sama dengan ekspektasi dari 1 per sigma kuadrat, yaitu sama dengan 1 per sigma kuadrat. Kemudian langkah keempat yaitu tentukan nilai batas bawah Cramer-Rao atau Cramer-Rao lower bound atau CRLB. Itu dengan cara CRLB sama dengan 1 per NL theta sama dengan 1 per N. Untuk tetanya didapatkan dari tadi, jadinya 1 per N, 1 per sigma kuadrat, kemudian sigma kuadrat per N, kemudian hitung nilai efisiensi, yaitu E theta kuadrat, CRLB per var theta topi sama dengan sigma kuadrat per N per sigma kuadrat per N sama dengan 1. Variansinya minimum. Untuk kesimpulannya dari hasil perhitungan ditemukan bahwa X theta tidak bias untuk Pi dan variansinya minimum, sehingga X bar adalah estimator yang efisien bagi view. Next. Selanjutnya ada contoh soal yang kedua yang berdistribusi eksponensial. Misalkan X1, X2 sampai dengan Xn merupakan sampel random dari variabel random X yang berdistribusi eksponensial dengan fungsi densitas peluang Fx, theta sama dengan 1 per theta E pangkat min X per theta, di mana X di antara 0 sampai tak hingga 0 untuk X yang lain. Jika estimator untuk theta adalah theta topi per X bar, harusnya X bar ya ini. Buktikan bahwa theta topi merupakan estimator yang efisien. Penyelesaiannya, yang pertama itu akan dibuktikan bahwa theta topi sama dengan X bar merupakan estimator yang efisien. Berarti akan dibuktikan bahwa variansi theta topi harus lebih besar sama dengan 1 per min N ekspektasi dari do kuadrat dan Fx per do theta kuadrat atau batas bawah Cramer-Rao. Ingat bahwa X yang berdistribusi eksponensial dengan parameter theta, untuk varian X-nya itu sama dengan theta kuadrat. Nah, berarti variansi dari theta topi sama dengan variansi dari sigma X per N, di mana sigma X per N-nya ini X bar. Disederhanakan menjadi 1 per N kuadrat variansi dari sigma X sama dengan 1 per N kuadrat sigma I sama dengan 1 sampai dengan N variansi dari XI. Sama dengan 1 per N kuadrat sigma I sama dengan 1 sampai N dengan varians XI-nya itu theta kuadrat sama dengan 1 per N kuadrat dikali N dikali theta kuadrat. Jadi untuk variansi dari theta topi sama dengan theta kuadrat per N. Selanjutnya mencari BBCR atau batas bawah Cramer-Rao. Untuk mencari BBCR ini, kita mencari satu persatu, yaitu mencari ln efek terlebih dahulu. Ln dalam kurung 1 per theta E pangkat min X per theta, kemudian diperoleh ln 1 per theta plus ln E
pangkat X per theta sama dengan ln 1 ln 1 min ln theta min X per theta diperoleh ln 1 sama dengan 0. Jadi langsung ditulis min ln theta min X theta. Kemudian diturunkan ln fx per dou theta sama dengan min 1 per theta min X per theta kuadrat sama dengan min 1 per theta plus X per theta kuadrat. Kemudian diturunkan sekali lagi dou kuadrat ln fx per dou theta sama dengan min 1 per theta kuadrat plus min 2x per theta pangkat 3. Kemudian diperoleh hasil 1 per theta kuadrat min 2x per theta pangkat 3. Kemudian langsung mencari ekspektasi dou kuadrat ln fx per dou theta kuadrat sama dengan ekspektasi 1 per theta kuadrat min 2x per theta pangkat 3 sama dengan sampai bawah itu ya teman-teman. Kemudian diperoleh sama dengan 1 per theta kuadrat. Next. Nah, sehingga diperoleh BBCR sama dengan theta kuadrat per N. Nah, kemudian diperoleh variansi theta topi sama dengan theta kuadrat per N, di mana estimator theta topi sama dengan X bar, sehingga terbukti estimator efisien. Next. Baik, sekarang untuk contoh 3 yaitu yang berdistribusi Poisson. Misal X1, X2 sampai Xn merupakan sampel random dari variabel random X berdistribusi Poisson dengan parameter theta, maka estimator untuk theta adalah theta topi sama dengan X bar. Buktikan bahwa estimator theta topi adalah X bar merupakan estimator efisien. Untuk X, P theta, dan untuk bawahnya fungsi X adalah theta E pangkat min theta dikali theta pangkat X untuk X sama dengan 0 sampai seterusnya, dan untuk fungsi X sama dengan 0 untuk X yang lainnya. Lalu estimasi X sama dengan theta dan variansi X sama dengan theta akan ditunjukkan bahwa theta topi sama dengan X bar adalah estimator yang efisien. Next. Yang pertama, theta topi adalah estimator tak bias. Estimasi theta topi sama dengan estimasi X topi sama dengan estimasi 1 per N untuk 1 sampai I sampai 1 sampai seterusnya. Lalu untuk rumusnya sebagai berikut, dan diperoleh hasil akhir 1 per N dikali N theta sama dengan theta. Nah, karena estimasi dari theta topi sama dengan theta, maka theta topi sama dengan X bar merupakan estimator tak bias. Next. Untuk yang kedua yaitu theta topi memiliki variansi yang minimum. Untuk Adit yaitu var theta topi lebih besar daripada CRLB sama dengan 1 per yaitu untuk variansi theta topi sama dengan variansi X topi sama dengan var 1 per N dengan N I sama dengan 1 X dan seterusnya, diperoleh hasil akhir 1 per N kuadrat dikali N theta. Next. Untuk variansi theta topi sama dengan theta per N, perhatikan bahwa ln F fungsi X sama dengan theta sama dengan ln E pangkat min theta dikali theta pangkat X.
per X faktorial. Diperoleh hasil akhir 1 per min 1 per 0 kuadrat dikali theta. Nah, itu tetanya dicoret-coret dan diperoleh hasil 1 per theta. Untuk CRLB-nya sendiri yaitu 1 per min N estimasi dikali tersebut sama dengan 1 per ins N dikali minus 1 per theta. Dan diperoleh CRLB-nya theta min N. Jadi variansi theta topi sama dengan CRLB sama dengan 0 per theta per N, sama seperti yang sebelumnya. Nah, artinya dapat disimbolkan bahwa theta topi sama dengan X bar memiliki variansi yang minimum. Diperoleh kesimpulan bahwa dari yang pertama tadi dan yang kedua ini dapat disimbolkan bahwa theta topi merupakan sama dengan X bar adalah estimator yang efisien. Oke, next. Lalu untuk latihan soalnya, berikut misalkan X1 sampai XKN adalah sampel acak independen dari populasi yang berdistribusi gamma dengan parameter 2 dan theta, yakni X1 merupakan distribusi gamma dengan 2 dan theta. Selidikilah apakah apakah theta topi MLE adalah estimator yang efisien bagi theta. Terima kasih. Ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan enggak ini? Nih sebenarnya ini diem ini paham apa nggak tahu ya. Oke, kalau dari kelompok kalian sendiri ketika mengerjakan estimator efisiensi ini ada kesulitan apa? Tidak ada kesulitan? Kalau dari saya sendiri, ini Bu, di contoh soalnya kan itu ada macam-macam distribusinya. Ya. Nah, itu kadang bingung untuk menjabarkan X parameternya gitu. Oh, untuk menghitung apanya itu? Parameternya itu? Untuk menghitung apa namanya fungsinya itu, loh, Bu. Yang mana? Coba ditunjukkan. Kalau di rumus informasi Fisher itu kan Oke. fx, theta. Nah, untuk menentukan fx, theta-nya itu. Oke. Itu ya. Yang susah ya. Itu turunan parsial ya. Kalau misalnya ya diturunkannya terhadap tetanya. Berarti kalau misalnya estimator kita yang mau kita estimasi adalah mu, kita turunkannya terhadap mu ya nanti ya. Gitu ya. Itu tergantung sama estimator yang kita pilih kan ya, yang mau kita selidiki apakah dia efisien atau tidak gitu kan ya. Dan di sini kamu pakainya yang kalau kita bandingkan sama yang buku ya. Di bukunya Dennis Mendenhall, di bukunya Mendenhall ya, di bukunya Mendenhall itu yang dijelaskan kalau tidak salah adalah relatif efisiensi ya. Kalau misalnya dipakainya relatif efisiensi ya, relatif efisiensi ini nah, kalau relatif efisiensi ini cuman membandingkan variansi, jadi ada 2 estimator tak bias diberikan. Ada 2 estimator tak bias diberikan, lalu tinggal dibandingkan variansi dari estimator kedua dibandingkan dengan estimator ke-1.
Nah, itu yang disebut apa? Efisiensinya ya. Nanti jika efisiensinya lebih dari 1, maka ini apa ini? The efficiency is relative. Jadi in case Oke, jadi ini juga bandingin ya. Kalau misalnya efisiensinya kurang dari 1, maka theta 2-nya lebih disukai daripada theta 1. Kalau efisiensinya lebih dari 1, theta 1-nya lebih efisien daripada theta 2. Seperti itu kalau di bukunya Mendenhall, di relatif efisiensi. Untuk kalian sendiri ini makainya yang efisien, benar-benar efisien. Yang makainya adalah pakai itu ya, Cramer-Rao lower bound, yang harus menghitung Cramer-Rao lower bound. Nah, Cramer-Rao lower bound itu dihitungnya pakai agak susah-susah itu ya tadi ya, menghitung informasi Fisher dan seterusnya ya. Ya nggak apa-apa. Bagus ya, malah lebih lengkap ya. Di sini juga ada di bukunya Mendenhall itu, tapi di exercise 9.8 ya. Jadi yang kamu pakai Cramer-Rao lower bound itu kondisi general ya, lebih general daripada relatif efisiensi yang dijelaskan pada bukunya Mendenhall. Nah, bentuk yang lebih generalnya, jadi kalau dikasih, pokoknya udah dikasih estimator 1 aja, nggak ada pembandingnya. Estimatornya cukup 1, ini tuh efisien enggak sih? Nah, itu pakai Cramer-Rao lower bound. Tapi kalau dikasih 2, estimator 1 sama estimator 2 ini mana sih yang lebih efisien? Itu cuma dibandingkan aja. Bandingkannya pakai variansi yang kedua dibandingkan dengan variansi yang pertama. Kalau efisiensinya lebih besar, maka yang pertama lebih bagus daripada yang kedua, seperti itu. Kalian bisa baca-baca sendiri di sini. Oke, itu. Mungkin ada yang ingin bertanya? Oke, kalau nggak ada ya udah berarti kita cukupkan saja hari ini ya. Kita ketemu lagi hari Selasa. Hari Selasa jam biasanya ya, belum puasa apa udah libur itu? Belum kan ya? Liburnya Rabu kan? Selasa kita masih ketemu. Selasa kita masih ketemu jam 9.20 ya. Berarti yang kelompok berikutnya presentasinya offline. Pasti lebih aktif ya daripada lewat Zoom ya. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan hari Selasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk presentasinya.